Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan part yang ketiga, lanjutan dari part pertama dan kedua. Yang videonya saya sudah upload. Tapi sebelum saya masuk materinya, jangan lupa untuk di subscribe, di like, di share, dan dinyalakan loncengnya supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materinya. Saya masih akan melanjutkan tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes digunakan sebagai dasar pembuatan kapal laut atau kapal selam. Suatu benda dapat terapung atau tenggelam tergantung pada besarnya gaya berat atau W dan gaya apung atau FA. Jika FA-nya lebih besar dari W, maka benda terapung. Jika FA sama dengan W, maka benda melayang. Dan jika FA kurang dari W, maka benda. Ini gambarnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan hukum Archimedes pada kehidupan sehari-hari. Beberapa hasil teknologi yang dibuat berdasarkan hukum Archimedes antara lain: yang pertama adalah hidrometer, yaitu alat untuk mengukur berat jenis zat cair. Yang kedua adalah kapal laut dan kapal selam. Dan yang ketiga adalah galangan kapal, yaitu alat yang digunakan untuk mengangkat kapal dari air. Ini gambar galangan kapal, sedangkan ini adalah gambar hidrometer. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa kapal laut yang terbuat dari logam tidak tenggelam, padahal hampir semua logam memiliki massa jenis yang lebih besar dari massa jenis air. Jawabannya adalah kapal laut dapat terapung karena pada saat diletakkan secara tegak di lautan, kapal laut dapat memindahkan air laut dalam jumlah yang cukup besar sehingga kapal laut mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat kapal laut. Nah, ini gambar kapal laut. Bagaimana kapal selam dapat terapung, melayang, dan tenggelam? Jawabannya adalah kapal selam dapat memiliki kemampuan tersebut karena berat kapal selam dapat diperbesar dengan cara memasukkan air ke dalam badan kapal dan dapat diperkecil dengan cara mengeluarkan air dari dalam kapal. Saat kapal selam akan tenggelam, air laut dimasukkan ke dalam penampung dalam kapal sehingga berat total kapal selam lebih besar dari gaya ke atas. Agar tidak terus tenggelam pada kedalaman tertentu, air dalam badan kapal selam dikeluarkan kembali dari penampung sehingga berat total kapal selam sama dengan gaya ke atas. Maka kapal selam melayang di dalam air. Saat kapal selam akan mengapung, air penampung dikeluarkan sehingga volume total kapal selam lebih kecil daripada gaya ke atas. Nah, ini gambar mekanisme pengeluaran dan pemasukan air dalam kapal selam. Demikian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Oh ya, seperti biasa di akhir video saya akan bagikan satu kutipan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat teman-teman dan adik-adik yang menyukai channel ini, silahkan di subscribe, di like, di share supaya video ini bisa bermanfaat ke lebih banyak orang.
Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.